Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini sengaja saya bikin video karena anak cucuku dari pelosok-pelosok atau kota itu dipermainkan oleh buyer-buyer kayak Kinan Jinho mengaku Jerman. Kalau Jerman bagi saya jajare kauman rapat gitu. Para orang-orang yang punya duit dengan alasan untuk serum atau tokek atau apa dengan perjanjian SS kompres. Nah, di sini bisa mempengaruhi istilahnya perekonomian dari anak-anak uangnya 10 juta, 20 juta, miliatan dipakai wirawiri kayak orang gila sehingga tidak ada titik temu, bayarnya pada nipu. Kalau sudah didapatkan barang pada lari seperti Kinan Keho itu, kalau sudah ada barang di tempat, nah ditelepon tidak ngangkat. Itu perlu anak-anak yang mediator dipermainkan Kinan, gerebek aja rumahnya Kinan Jinho itu. Ya, saya itu tidak istilahnya sebagai penghalang. Nah, seperti pencairan samurai, tokek dan lain-lainnya itu kan bisa digunakan untuk pencucian para jenderal-jenderal seperti Wiranto atau Kopassus lainnya atau Prabowo atau nama-nama lainnya Jenderal Soeharto yang pegang aset. Kan mereka sebagai sapam, sebagai jenderal sudah dibayar bulanan di masanya Soeharto dan dapat pensiunan. Mereka masih kurang kayak iblis, kepengen kaya sendiri. Sehingga seperti Prabowo juga ini uang-uang negara yang dititipkan zamannya Soeharto tersebut dipakai lapangan kerja seakan miliknya dia dan lain-lainnya. Saya ini bukan usil gitu. Kan anak-anak pada di dekat mereka semuanya. Saya bukan istilahnya jahil. Monggo anak-anak kalau mau kerja bayar itu ditanyain KTP-nya, surat izinnya kantornya. Betul-betul punya duit apa enggak? Apa cuma dipakai mainan para jenderal-jenderal untuk pencucian uang itu? Kan gitu. Macem-macem aja semuanya itu. Kan kasihan anak-anak jadi yang kerja sebulanan, UMR dan lain-lainnya, uang itu pakai jaminan utang sehingga kepingin dalam mimpi uang triliunan. Sehingga seperti itu juga ada yang bayar benar, terus yang punya barang ini gendeng triliunan. Tokek satu on ini katanya 200 triliun, itu kayak Indun Nganjuk itu. Ya, saya kalau bicara begini, nih Mbak Indun melumahan, anak-anakku yang bisa terbang ini tak suruh ambil uang satu kontainer itu 1 T lebih atau bisa 1 T kalau uangnya enggak apa itu enggak padat kan gitu. Ayolah bangun bangsa ini. Kan maksudnya kita ini jangan saling makan, sopo sing tak makan sesuk nipu anak-anaknya itu. Atau menipu orang-orang rendahan kan gitu. Kita kan harus paham berbangsa bertanah air. Udah jadi bayar puyar, sehingga anak cucu mediator itu mumet, utangnya akeh, pakai jaminan, beli kantong macan. Kantong macan nih yang punya barang gendeng nggak punya sehingga menjaminkan mobilnya hilang kayak adikku putri atas angin. Kalau sehingga kan permainan ini bisa memperkeruh, akhirnya tas tes samurai. Samurainya ada kekuatan gaib sehingga gempa bumi dan semuanya dan lain-lainnya itu. Monggo lah bangsa Indonesia ini. Saya akan survei bayar kalau nggak punya surat cuman permainan ditangkap dikecekin semuanya. Kalau perlu anak-anak mediator yang dibohongin kayak Kinan Jinho, gebuki aja Kinan Jinho, panggil polisi kan gitu. Kita ini istilahnya berbangsa bertanah air, ayolah
kita ini bagaimana bangsa ini biar maju. Karena uang yang dititipkan presiden itu, kita ini rakyat ini cuma dibohongi bahwa sensus penduduk ini menghitung dari jumlah kepala bangsa Indonesia ini berapa, sehingga uang kesejahteraan ini yang dikeluarkan berapa. Gak, anak cucuku nih sebagai pengemis dikasih 300.000 BLT, dana bos sendiri juga dihapusin kepala sekolahnya, macam-macam aja lah begitu. Memang manusia ini tidak ada yang sempurna. Aku tahu siapa di belakangnya Jokowi. Nah, Mulyadi sebagai pakwalamnya, Mbah Semalnya sudah meninggal, saya marahi. Nah, siapa? Jawahir Soekarno, Mr. Jawahir Soekarno meminta izin Jokowi dijadikan presiden. Kalau saya disuruh ngakuin Jokowi, sampean iku urun pirang cangkulan Kang Mas, kan gitu. Mana bajumu Jenderal Soekarno? Soekarno yang aslinya itu kan jumlahnya, istilahnya namanya sendiri-sendiri. Ada Subari, ada Sapari Effendi, ada Jatil, ada Poniman, dan lain-lainnya. Mereka mana tahu yang benar, yang bisa menegakkan hukum dan hidup sebaik-baiknya. Pasti kalau kita ini jujur, leluhur pangkat ini dikasih satu persatu. Oh, tugas luar negeri seperti pangkatnya menjadi Raja Wali, seperti kanan kiri ini kan tugas benua luar negeri Jerman. Nah, Jerman bagi saya ini jajari kauman, kepersatuan antara jenderal dan jenderal, itu saya bilang Jerman jajari kauman. Nah, kalau bintang 8 ini kan petunjuk arah pencairan dana untuk kesejahteraan di bangsa Indonesia ini. Enggak semuanya ini sapam-sapam yang menjadi jenderal yang sudah dititipin barang-barang ini, mereka istri-istrinya kelebonan iblis blorong. Seakan-akan jenderal itu merasa punya harta itu. Harta itu kan dikeluarin dari alam jin atau izin internasional, atau istilahnya itu dikeluarkan untuk kesejahteraan rakyat. Berapa rakyat Indonesia? Bukan saya ini istilahnya nyanyi Jokowi jadi presiden dari izin tongkat komando ini loh yang saya bawa. Nama tongkat komando ini para Dewi Kayangan atau para ratu yang pernah menjadi ratu di langit atau di lautan atau di bumi, kan gitu. Ini para raja atau para nabi, para wali yang sekarang mukso. Orang-orang mukso itu ada di alam lain, alam langit atau alam bumi atau alam lautan. Siapa tak penguasa lautan? Penguasa lautan adalah Nabi Khidir. Bagi saya itu yang dimaksud Nabi Khidir selalu hadir memantau anak cucu siapa tak yang berjuang dengan sesungguhnya. Makanya Kanjeng Romo Nabi Khidir atau Bung Karno atau Sabdo Palon, karena sebagai wahyu nur surya Cangyang, suryanya yang maha kuasa. Siapa yang bisa menjalankan itu aja. Ya, kayak Megawati ini kayak Sakti Mondroguno juga katanya. Istilahnya Pancasila apa artinya nggak ngerti ya, berarti orang tolol, bukan anak Bung Karno. Bung Karno ini seorang dewa kok. Kita ini seorang dewi atau seorang dewa ini tidak boleh kok korupsi satu lembar apapun. Uang semuanya yang jaga malaikat atau para sangyang, para utusan Tuhan atau Rasulullah, kan kita ditugas sebagai rasuli, ibunya para wali, ibunya para raja, ibunya para rasul. Kalau yang mencairkan itu istilahnya siapa dulu yang ikut perjanjian sidik jari di zamannya Belanda, peralihan peradaban sehingga musnahnya para raja di Indonesia ini, kan tetap ada yang nitip di perjanjian di Bank Dunia tersebut. Orang aku ini diarani jenderal gendeng, jenderal ini dan itu, aku ora ngurus. Sebenarnya Tuhan Gusti Allah, Tuhan yang maha kuasa dan utus-utusannya, Sang Yang Wenang, Sang Yang Wiji, Sang Yang Hakiki, Sang Yang Agung, memberi pangkat kepadaku tugas ya sakarku dewe, asal dengan jalan kebenaran, kan gitu.